2029 hampir seluruh gereja di Indonesia tutup. Bapak Ibu, sebenarnya bukan tutup juga, ada yang tutup, ada juga yang live streaming. Hanya yang pelayan-pelayan saja, tapi kursi kosong. Saya lihat gereja Jonathan Lawli di Gunung Stoni baru saja live-nya. Hanya mereka yang ada di pelayan altar dan di belakang kursi kosong. Itu di kota, Bapak Ibu. Saya perhatikan dan saya berpikir-pikir, Bapak Ibu, begini. Jangan-jangan nanti ini terbalik. Kebanyakan hamba Tuhan sekarang melayani kursi kosong. Melayani kursi kosong. Tapi jangan-jangan nanti ke depan juga terbalik, Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti kursi berisi, pelayan altar tidak ada. Dan itu akan terjadi ke depan, Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai saya bilang dalam logika saya begini, corona luar biasa. Hampir seluruh gereja di Indonesia, jangan kita bicara luar negeri, hampir seluruh gereja di Indonesia tutup, Bapak Ibu. Tadi pagi saya ditelepon seorang hamba Tuhan, bagaimana gerejamu tutup? Saya bilang tidak, karena saya tidak mengumpulkan massa. Yang dalam aturan pemerintah itu saya bahas. Saya kurang tahu kalau salah penafsiran saya, bahwa bukan gereja ditutup, bukan ibadah diberhentikan, tetapi dilarang mengumpulkan massa. Di gereja Malumah ini bukan massa, masih hanya 15 dan 20 orang, berarti ini bukan massa. Amin, haleluya. Nah, walaupun seperti itu, ada juga saya lihat gereja tetap jalan seperti biasanya, Bapak Saudara. Makanya seluruh gereja adalah semua gereja yang masuk internet, Bapak Saudara, tetap mereka buat live streaming supaya bisa dilihat oleh jemaat mereka di rumah-rumah. Di rumah-rumah jemaat, tapi pendetanya berkhotbah di gereja. Tapi dengan live streaming, jemaat-jemaat melihat di rumah. Mana itu hati jemaat lagi melihat khotbah pendetanya di rumah? Pasti nonton. Apa yang ditonton? Sinetron. Amin. Coba dulu, menurut yang kita dulu. Coba, mana yang lebih suka kita di rumah nonton khotbah live streaming atau nonton sinetron? Katakan kalau suka musik India, lebih baik India daripada, apalagi tidak punya paket, apalagi punya jemaat HP tune. Apa yang mau ditonton live streaming, Bapak Saudara? Saya memperhatikan sebenarnya adalah daerah Jakarta jangan disamakan dengan daerah kita di desa. Karena daerah kota, Bapak Ibu, daerah Jakarta adalah orang keluar masuk orang yang kita tidak kenal masuk, baru datang masuk, baru datang dari negeri masuk. Kalau di kita ini, di desa-desa ini, kita ini aja ya, tidak pernah ada pertambahan, tidak pernah ada perubahan. Kita ini aja. Artinya dari mana virus kita? Amin. Haleluya. Hari Senin kemarin pun saya ikuti juga dari PGPI, saya diundang. Saya ikuti juga keputusan dari Forkopimda di Polres bahwa tidak ada keputusan ibadah dilarang, hanya masa dilarang. Kalau boleh pernikahan dilarang, karena pernikahan ini ada undangan-undangan luar, itu di pernikahan. Kalau ada yang mati, seperti kita 1 harian itu harus dipercepat. Kalau boleh cepat saja dikubur. Itu Bapak Saudara. Makanya ketika mati Ibu Jokowi, dia turun tangan untuk menggali kubur. Itu presiden Ibu. Dia langsung ke lubang kubur ibundanya. Dia langsung, Bapak Saudara. Kenapa? Karena masa tidak banyak, tidak boleh, dilarang.
Nah, Bapak Saudara, saya sampaikan firman Allah bagi kita bagaimana ketenangan, mengambil satu ketenangan hidup kita. Kita lihat dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat ke-6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Saya berbicara tentang ketenangan, Bapak Ibu. COVID-19 dan anak sekolah diliburkan dan keramaian masa diberhentikan, Bapak Saudara, dan untuk mengambil satu sikap untuk tinggal di rumah itu adalah mengambil satu ketenangan hidup, Bapak Saudara. Tidak boleh keluar kalau memang tidak terlalu penting, kata mereka. Tidak boleh keluar kalau memang tidak terlalu penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini berbicara tentang ketenangan dalam diri saya, Bapak Ibu. Semakin saya dilarang untuk tidak keluar, maka ketenangan jiwa saya semakin tidak tenang, Bapak Ibu. Bahkan semakin kita dilarang untuk beribadah, bahkan ketenangan ini semakin tidak tenang. Kenapa? Karena ibadah adalah merupakan satu kebutuhan jiwa manusia. Nah, kalau kebutuhan jiwa manusia kosong, maka ketenangan itu tidak akan pernah ada satu ketenangan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kalau kebiasaan kita yang baik, kecuali kebiasaan yang buruk, kalau kebiasaan kita yang baik, selalu berdoa, selalu beribadah, itu diberhentikan, maka mengganggu jiwa, maka mengganggu pikiran, maka mengganggu kehidupan, maka mengganggu spiritual kita, maka mengganggu yang disebut dengan kerohanian kita, Bapak Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, saya pelajari bahwa COVID-19 alias Corona itu tidak dilihat oleh mata jasmani, tidak dilihat oleh mata jasmani, tetapi menular melalui seseorang. Bahkan bisa saya katakan bahwa menular seperti angin. Berarti Bapak Saudara, apa yang bisa melawan virus itu sebenarnya? Yang bisa melawan kalau kita tetap kuat untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Aku aja tidak tenang, Bapak Saudara, sampai saya nggak bisa dana lagi waktu untuk cukur kumis, cukur jenggot pun tidak ada lagi waktu. Kenapa? Jiwa saya selalu tidak tenang. Karena saya lihat di situ surat yang baru keluar, bila ada yang mengumpulkan massa maka kena kurungan 1 tahun penjara. Tuhan, semalam pendeta telepon saya, bagaimana di Petra adakan ibadah? Tetap jalan. Dia bilang 1 tahun penjara loh. Saya bilang saya siap. Kalau memang di situ saya di penjara, ya jangan apa. Yang penting gereja saya tidak pernah tutup, Bapak Ibu. Gereja saya tidak pernah tutup demi untuk ketakutan COVID-19 ini. Bagaimana? Walaupun seperti itu saya, Bapak Saudara, tetap juga mau dibayukan sampai selesai pemimpin ujian, Bapak Ibu. Jantungku gini-gini. Kapan Satpol PP datang? Kapan Satpol PP datang? Gini-gini jantung saya. Karena ini manusia, Bapak Saudara. Gini-gini karena keputusan sampai tanggal 29 ini harus diberhentikan ibadah. Keputusan kalau tidak diberhentikan maka 1 tahun penjara, Bapak Saudara. Saya bahas. Saya bahas. Lalu ketika saya bahas, berarti berbicara masa gereja tidak pernah dilarang, ibadah tidak pernah dilarang, hanya keagamaan yang mengumpulkan masa keagamaan. Nah, Bapak Saudara, saya bahas bahwa GPD Petra masih belum punya masa.
karena hanya 15 sampai 20 orang. Amin. Masih kita bisa mendengarkan firman Allah. Firman Allah berkata bahwa hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketenangan bahwa bukan karena kita diam di rumah, Bapak Ibu. Ketenangan bukan karena kita tidak bergaul dengan orang. Ketenangan bukan karena kita tidak boleh selamat dengan orang. Bapak Ibu Saudara, sekarang tidak boleh selamat, cukup ada begitu. Itu takdir, itu sudah keputusan. Tidak boleh selamat. Tapi mau bagaimana kita bisa bilang Bapak Saudara, itu sudah budaya kita. Nah, di ulang-ulang kami berjiwa pendek, Bapak Saudara festival kodok, gimana soal di ulang-ulang berkata, hanya jawab kerja. Artinya bahwa ini adalah merupakan satu ketenangan, Bapak Ibu. Firman Allah berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Artinya ketenangan bukan karena kita berdiam, bukan karena ada satu larangan, bukan ada satu hambatan, bukan ada satu yang menghalangi, tetapi ketenangan adalah ketenangan hidup dan ketenangan jiwa ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Ini adalah satu ketenangan, bukan karena jodoh kami ngomong, menyohalau, jodoh kami hemat yang masalah. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyampaikan bahwa ketika kita memberikan satu pelarangan, maka harus kita memberikan satu solusi. Apa solusinya? Bapak Ibu Saudara, saya lihat satu status orang berkata kalau pendeta beberapa gereja diliburkan, maka pemerintah menyediakan gaji seminggu adalah 3 juta. Puji Tuhan, gereja harus ditutup. Padahal itu adalah hoax Bapak Ibu Saudara. Nah, itu semuanya terjadi bahwa hanya pada Allah saja. Sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7 berkata, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, tujuan untuk membuat kita berdiam di rumah adalah untuk keselamatan kita, untuk keselamatan kita. Tujuan untuk melindungi kita, tujuan untuk membuat kita berdiam di rumah adalah untuk demi keselamatan kita. Padahal firman Allah berkata ayat 7, keselamatan hanya ada pada Tuhan dan kota benteng adalah hanya ada pada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka di situ ada keselamatan dan di situ ada kekuatan dan di situ ada kota benteng kita, Bapak Saudara. Berbicara kota benteng adalah berbicara tentang perlindungan yang akan melindungi kita daripada serangan apapun, Bapak Saudara. Makanya ini adalah satu akhir zaman, Bapak Saudara, bahwa dalam dia berkata bahwa banyak orang memberitakan firman Allah, tidak ada yang mendengar. Tetapi sekarang banyak orang memberitakan firman Allah bahwa tidak ada yang mendengar. Tetapi pada Joel berkata terbalik, banyak orang ingin mendengarkan firman Allah tapi tidak ada yang memberitakan. Itu terbalik. Tapi kalau sekarang, Bapak Saudara, kita lihat gereja-gereja, banyak orang memberitakan firman Allah live streaming dengan di dalam gereja masing-masing. Ada yang GPDI yang ada di Surabaya, beberapa ribu jiwa sekali ibadah. Tapi Bapak Saudara, kursi kosong. Kenapa? Karena pendetanya harus live streaming. Nah, banyak orang memberitakan firman Allah, tidak ada yang mendengar. Tetapi pada Yoel berkata terbalik pada akhir zaman, Bapak Saudara, banyak ingin mendengarkan firman Allah, tapi yang memberitakan firman Allah sudah tidak ada lagi. Dan kita terbalik, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya dikatakan firman Allah bahwa jangan takut oleh apapun, jangan takut oleh ayat 8 berkata pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapak Saudara, kalau kita kembali ke perjanjian baru, apa yang dihadapi oleh Paulus kepada jemaat Efesus, Bapak Saudara, bahwa ketika dia mengajari orang-orang di sana bahwa perjuangan kita karena ada satu pertengkaran, perselisihan, Bapak Saudara, satu dengan lain, maka Paulus memberikan satu teguran. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama kita manusia, bukan melawan keluarga kita, bukan melawan saudara kita, tetapi adalah perjuangan kita adalah melawan
roh di udara sama seperti COVID-19, Bapak Saudara. Itu yang harus kita larang. Ada saya lihat pendeta Gereja yang ada di NTT, Bapak Saudara, pendeta Mel Atok berkata bahwa gereja kalah dengan corona. Alasannya begini, dimulai dari minggu kemarin bahwa seluruh gereja-gereja kosong hanya oleh karena corona. Saya yakin Bapak Ibu dan punya iman dan percaya di gereja tidak ada corona. Amin. Yang ada korama dan korina, itu yang ada di gereja, bukan corona. Makanya kalau ada yang bilang libur gereja, tidak, karena ada korama, ada korina alias corona. Saya bilang bahwa dalam gereja tidak ada suatu corona, tetapi dalam gereja ada sukacita, ada pengharapan, ada yang memberikan kita kekuatan, ada kekuatan jiwa kita, ada pengharapan kita, dan ada kekuatan kita. Dari mana kita mengambil kekuatan kalau kita tidak akan datang kepada Tuhan? Saya yakin hari ini Bapak Saudara, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Walaupun kita sesibuk-sibuknya, jangan pernah takut. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Kita makin berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan. Hanya dekat kepada Tuhan ada kekuatan, pengharapan, perlindungan, kota benteng. Haleluya Tuhan Yesus. Yesusku, keselamatanku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku mau